Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuha al-ikhwah, a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan qiraah kita, dan sekarang kita masuk kepada subjudul adzabhu aqsamuhu wa daliluhu, ya, menyembelih macam-macamnya dan dalilnya. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif sahibul matan rahimahullahu ta'ala, wa dalilu adzabhi wa dalilu adzabhi, dan dalilnya menyembelih, wa dalilu adzabhi, dan dalilnya menyembelih adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini surat Al-An'am ayat 162. Wa minas sunnati, dan dari sunnah, dalil dari sunnah, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknati orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknati orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan, az-zabhu ala arba'ati aqsamin. Ya, az-zabhu menyembelih, ala arba'ati aqsamin, ada 4 macam. Al-awwal, yang pertama, az-zabhu ala wajhi taqarrubi wa ta'zimi li ahadim ma. Yang pertama adalah menyembelih dalam rangka
mendekatkan diri dan mengagungkan untuk sesuatu. Wa hadza la yajuzu, yang ini tidak boleh, illa lillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Li'annahu, karena menyembelih yang seperti ini, minal ibadati, termasuk bagian dari ibadah al-maliyati, ibadah harta. Fala yajuzu dzabhu, maka tidak boleh menyembelih, diperuntukkan lil jinni, untuk jin, wala syaitan, dan enggak boleh menyembelih untuk syaitan. Wala lil muluki, dan juga enggak boleh menyembelih untuk para raja. Warru'asai, dan para pemimpin. Ta'ziman lahum, dalam rangka mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Lianna hadhihi ibadatun, karena ini adalah ibadah. La tajuzu, yang tidak diperbolehkan, ya tidak boleh ibadah ini, illa lillahi azza wa jalla, kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla. Falladzina yadhbahuna lil jinni min ajli salamati min syarrihim. Maka orang-orang yang menyembelih untuk jin agar supaya selamat dari keburukan para jin ini, atau min ajli syifa'il marda, ya menyembelih agar supaya sembuh orang yang sakit. Kama yaf'aluhul kuhanu, sebagaimana dikerjakan oleh para dukun. Wal munajjimuna, dan orang-orang ahli nujum. Ini yang dimaksud ahli nujum di sini yang terkait dengan ramalan dan seterusnya, ya. Alladzina yadda'una al-ilaja, yang mereka mengklaim bisa mengobati. Wa yaquluna, dan mereka berkata, linnasi, kepada manusia, idbahu kada, sembelihlah begini, li ajli syifai maridikum, agar orang yang sakit di antara kalian sembuh. Jadi kalau mau sembuh penyakitnya si fulan, maka hendaklah dia sembelih hewan ini misalnya. Dan mereka katakan, wala tadhkuru smallahi alaihi, dan jangan kalian menyebut nama Allah. Ya, jangan kalian menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Hadza syirkun akbaru, ini adalah syirik besar. Mukhrijun minal millati, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa hadzal ladzi qala Allah Ta'ala, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, muhadziran, memberikan peringatan, min fi'lihi, dari perbuatan orang ini, li ghairillahi, yang untuk selain Allah. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki. Katakan, sesungguhnya salatku dan nusukku. Dan nusuk ini artinya adalah sembelihan. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya hanya bagi Allah Rabbul Alamin saja. Surat Al-An'am ayat 162. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah juga karena Rabbmu. Al-Kautsar ayat yang kedua, ay wadhbah li rabbika, dan menyembelihlah li rabbika, karena Rabbmu dan untuk Rabbmu semata.
Atsani yang kedua, ya, bentuk sembelihan yang kedua adalah az-zabhu, menyembelih, min ajli aklil lahmi, dalam rangka supaya bisa makan daging. Hadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Li'annahu ma dzubiha, karena dia tidaklah disembelih min ajli taqarrubi, dalam rangka mendekatkan diri, wa ta'zimi, dan mengagungkan, li ahadin, kepada siapapun. Wa inna ma dzubiha, tak lain tak bukan, ya disembelih hewan itu, li hajatin, untuk hajat, wal akli, dan makan, minhu, dari hewan yang disembelih itu. Fahadza la ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Li'annahu laisa naw'an minal ibadati, karena dia tidak merupakan salah satu bentuk ibadah, bukan. Wa yuzbahu li bai'il lahmi, dan dia disembelih dalam rangka dijual dagingnya. Jadi ada orang nyembelih kambing kah, sapi kah, kerbau kah, untuk dagingnya dijual. Dan ini boleh. Ats-tsalitsu, yang ketiga, az-zabhu ala wajhil farahi was-sururi, yaitu menyembelih ya dalam rangka apa? Bergembira. Bimunasabati zawajin, ya, karena bertepatan dengan adanya pernikahan. Au munasabati nuzuli maskanin jadidin, atau menempati tempat tinggal baru. Au qudumi ghaibin, atau datangnya orang yang selama ini nggak datang, nggak muncul, yang gaib, tiba-tiba dia datang. Ya, atau hilang, nggak ketemu, tiba-tiba dia datang. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisal seperti itu. Bijam'il aqaribi, dengan mengumpulkan kerabat. Wa yuzbahu, hewan itu disembelih, min babi izharil farahi was surur, ya, dalam rangka menampakkan kegembiraan, bima hasala lahu, terhadap apa yang terjadi, ya tadi berupa pernikahan kah, atau menempati rumah baru kah. Hadza la ba'sa bihi, ini juga tidak mengapa. Ya, menyembelih dengan bentuk yang seperti ini tidak mengapa. Li'annahu laisa fihi ta'zimun li ahadin, karena di dalamnya tidak ada pengagungan kepada seseorang. Wala taqarrubun li ahadin, dan juga tidak ada mendekatkan diri kepada seseorang. Wa innama huwa min babil farahi was sururi fi syai'in hasala. Jadi dia masuk ke dalam bab bergembira terhadap sesuatu yang terjadi. Ar-rabi'u, yang keempat, jenis nyembelih yang keempat adalah az-zabhu min ajli at-tasadduqi bil lahmi. Menyembelih dalam rangka bersedekah dengan daging yang disembelih. Alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang yang miskin, wal mu'awwizin, yang butuh, ya. Hadza, nyembelih yang seperti ini, yu'tabaru sunnatan, ya adalah sunnah. Wa huwa dakhilun fil ibadati, dan dia masuk ke dalam ibadah. Jadi menyembelih yang enggak diperbolehkan, yang diharamkan adalah menyembelih dalam rangka untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada selain Allah. Supaya misalnya dijauhkan dari mara bahaya. Ya, persembahan untuk penunggu laut, agar supaya penunggu laut nggak marah, tidak terjadi bencana, agar supaya hasil tangkapan ikannya banyak. Nah, ini termasuk yang az-zabah li ghairillah. Ya, termasuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Lalu kemudian selanjutnya nazar. Nazar
Ya, subjudulnya adalah an-nadhru wa daliluhu, nazar dan dalilnya. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, wa dalilun nadhri, dan dalilnya nazar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan mereka takut pada hari yang dimana keburukannya merata. Berkata Syekh Shalih Fauzan Asy-Syarih hafizahullah taala, an-nadhru, nazar adalah huwa ilzamul insani nafsahu, seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri bi syai'in lam yalzamhu bi asli syar'i, dengan satu hal yang syariat tidak mewajibkannya pada dirinya. Nazar adalah mewajibkan sesuatu pada dirinya yang secara hukum syariat dia tidak wajib bagi dirinya. Ka'ayyan zira ayyasum, seperti dia bernazar puasa sunnah ya. Aw yanzira ayyatasaddaqa bikadza, atau dia bernazar untuk bersedekah begini. Fayalzamuhul wafa'u binadrihi, maka dia wajib memenuhi nazarnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ayyuti Allah, siapa orang yang bernazar taat kepada Allah, ya, siapa orang yang bernazar menunaikan ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka hendaklah dia mentaatinya. Siapa orang yang bernazar menunaikan ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, maka dia tunaikan nazarnya. Wan nadhru, dan nazar adalah naw'un min anwa'il ibadati, merupakan salah satu dari macam-macam ibadah. La yajuzu illa lillah, tidak boleh nazar itu kecuali hanya untuk Allah saja. Faman nadhara liqabrin, siapa yang bernazar kepada kubur, atau sanamin, atau berhala, atau ghairi dzalika, atau yang selain itu, faqad asyraka billahi azza wa jalla, maka dia telah menyekutukan Allah azza wa jalla. Wa huwa nadhru maksiatin wa syirkin, dan dia adalah nazar maksiat dan kesyirikan. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi, dan siapa orang yang bernazar dia bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ayuhal ikhwah, sebelum kita melanjutkan qiraah kita kepada yang selanjutnya, jadi tadi kita sudah ketahui bahwa nazar itu adalah mewajibkan sesuatu pada diri kita, hal yang tidak wajib. Ya. Jadi nazar itu secara garis besar ada dua macam. Ya, ada dua macam nazar itu. Ya, an-nadhru, nazar, ada dua macam. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. An-nadhrul 'am, nazar yang umum. Yang kedua adalah an-nadhru al-khas, nazar yang khusus. Yang pertama nazar yang umum, nazar yang khusus. Nazar yang umum ini adalah kullu ma aujabahu syara', segala sesuatu yang diwajibkan oleh syariat. Ay yaf'alahu kullu muslimin. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh syariat agar dikerjakan oleh setiap muslim.
Ini nazar yang umum. Nah, ayat yang tadi disebutkan, yufuna bin nadhri, ini masuk di dalam nazar am. Ya, artinya bahwa setiap muslim ketika dia sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, maka segala sesuatu yang Allah wajibkan pada dirinya ya wajib dia tunaikan. Itu namanya an-nadhrul am. Nazar yang khusus, an-nadhrul khas, nazar yang khusus. Ya, kalau ini jelas ya. Kalau yang ini memang setiap muslim wajib melakukannya. Ini nazar yang am, nazar yang umum. Setiap muslim wajib melakukannya. Yang kedua, nazar yang khusus. Itu yang tadi disebutkan definisinya oleh syarih. Ya, di mana seseorang mewajibkan sesuatu yang nggak wajib pada dirinya. Ya, mewajibkan seseorang di mana dia mewajibkan pada dirinya sesuatu yang nggak wajib. Ya, kita sebutkan di sini ilzamu al-mukallaf nafsahu, ya seorang mukallaf mewajibkan pada dirinya sendiri, ya nafsahu pada dirinya sendiri, mala yalzamuhu, sesuatu yang nggak wajib bagi dirinya. Bi asli syar'i, di dalam hukum asli syariat. Ya, bi asli syar'i, dalam hukum syariat nggak wajib. Jadi dia mewajibkan pada dirinya sendiri sesuatu yang nggak wajib atau tidak diwajibkan oleh syariat. Ini namanya an-nadhrul khas. Nah, an-nadhrul khas, nazar yang khusus ini, itu ada dua macam. Mewajibkan sesuatu pada dirinya yang tidak wajib, ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama, an-nadhrul khas al-mutlaq. Nazar khusus yang mutlak. Ya, seperti seseorang berkata, saya bernazar bahwa saya akan mengerjakan puasa sunnah pada hari Senin esok hari. Dia mutlakkan itu. Nggak digantungkan dengan hajat kebutuhannya. Ini namanya al-mutlak, atau istilah lainnya adalah al-munajjaz, ya. Al-munajjaz. Istilah lainnya an-nadhru al-munajjazu. Nah, ini. Jadi dia tidak digantungkan dengan hajat tertentu, tidak. Nah, jadi saya nazar, saya akan puasa hari Senin, esok hari, misalnya ini hari Ahad ya, besok saya nazar akan puasa sunnah hari Senin. Nah, itu jadi wajib, tapi dia tidak dikaitkan dengan ada hajat tertentu, tidak. Nah, ini yang kedua, nazar khas yang kedua adalah al-mu'allaq. Pakai qaf ya ujungnya ya. Al-mu'allaq, ini karena keterbatasan space jadi tulisannya kurang jelas. Al-mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan al-mu'allaq? Ini dia digantungkan dengan hajat. Kalau saya lulus ujian, maka saya nazar, saya akan puasa hari Senin, Kamis selama 1 bulan ini. Jadi 8 kali dia puasa hari Senin dan hari Kamis setiap pekan dalam 1 bulan. Tapi dia gantungkan, dia kaitkan, dia gantungkan dengan apa? Dengan satu hajat tertentu. Kalau saya lulus ujian, kalau anak saya begini, begitu, itu namanya al-mu'allaq. Ya, al-mu'allaq. Nah, na'am. Kalau yang an-nadhru al-am, nazar yang umum, yang ini nazar yang umum, ya. Ini nazar yang umum ini jelas, ini semua muslim ya harus menunaikan ini, yaitu yang disebut di dalam
ayat tadi yufuna bin nadri. Mereka memenuhi nazar. Harus tunaikan. Jadi orang ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini seperti dia bersumpah bahwa dia akan menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh syariat. Perjanjian, dia sumpah, ya dia juga komitmen, ya dia juga nazar akan menunaikan kewajiban-kewajiban, seluruh kewajiban yang diwajibkan pada dirinya oleh syariat. Ini harus ya, kalau yang pertama ini jelas harus. Dan yang ini, nazar yang seperti ini, yang al-am ini, kharijun, keluar dari apa yang sedang dimaksudkan dan dibahas oleh pembahasan ini. Yang kedua adalah, ini nazar yang khusus. Ini bagian yang kedua, ini nazar yang khusus. Nazar yang khusus. Ya, ini yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendorong orang untuk melakukan nazar yang khusus ini. Baik yang mutlak atau yang al-munajjaz, ya, baik nazar khusus yang mutlak atau yang munajjaz, atau yang apalagi yang muallaq. Ini tidak diperintahkan, nggak dianjurkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini makruh, sebagian lagi mengatakan sampai pada haram. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, innahu la ya'ti bi khairin. Dia tidak mendatangkan kebaikan apapun, tidak ngerubah apapun, tidak. Jadi yang mu'allak misalnya, kalau saya lulus maka saya, itu nggak akan berubah karena an-nazar ini enggak. Wa inna ma yustakhraju minal bakhil, ini keluar dari orang yang kikir. Dia enggaklah melakukan satu peribadatan kecuali harus dia nazarkan dulu secara khusus. Padahal dia ya hendaknya ibadah yang memang tidak diwajibkan, hendaklah dia yabqa ala adami al-luzum. Hendaklah dia tetap tidak wajib. Karena nanti akan menjadi berat buat dirinya sendiri. Sedangkan asasnya syariat, dasarnya syariat adalah tidak memberatkan. Ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah enggak jadikan bagi kalian dalam urusan agama kesempitan, kesulitan, kesusahan, tidak. Ini orang malah mempersulit dirinya sendiri. Ya, maka ketika membahas, Nabi katakan dia tidak mendatangkan kebaikan, dia keluar dari orang yang kikir, yang bakhil, maka wallahu alam ini nazar yang jenis yang ini. Yang khas ini, yang khusus. Namun, dia tidak dianjurkan dari sisi memulainya. Dan ini sudah dibahas nih pada pembahasan terkait dengan qawaid tauhid. Maka oleh karena itu kitab Qawaidut Tauhid ini sangat membantu kita untuk memahami kitab-kitab akidah, apalagi kitab-kitab tauhid selanjutnya yang kita sudah bahas. Jadi bagi yang ingin memurojaahnya juga silahkan ya, akses. Insya Allah masih ada rekamannya. Jadi kenapa nazar yang khusus, yang khas ini nggak diperkenankan? Karena dia mewajibkan sesuatu yang nggak wajib atas dirinya. Apalagi kemudian dia gantungkan dengan satu hajat. Maka min haitsu al-insya, insya an-nazar, memulai dia bernazar, memulai dia mengucapkan nazar, ditinjau dari sisi itu, dia bukan ibadah. Dia bukan ibadah, bahkan dilarang. Tetapi ditinjau dari sisi kalau dia sudah mengucapkannya, dia wajib tunaikan. Apabila itu bukan kemaksiatan, tentu juga bukan kesyirikan, dia harus tunaikan. Kalau kesyirikan, nazar untuk selain Allah, nazarnya tidak sah. Nazarnya tidak sah dan wajib dia bertaubat. Karena ini syirik. Kalau nazarnya maksiat, nazarnya jadi, tapi dia lebih baik tidak mengerjakannya dan membayar kafarat. Dan kafaratnya adalah kafaratul yamin. Nah, kita cukupkan dulu ini. Ya, ini terkait pembahasan nazar, maksudnya kita cukupkan dulu ini. Karena ini memang butuh sedikit uraian lebih panjang agar orang faham. Dan nazar ini adalah ibadatun qauliyah. Ibadatun qauliyah.
Maksudnya dia berupa ucapan ya. Saya nazar, saya akan begini. Karena Allah atau demi Allah, saya haruskan diri saya untuk begini. Ya, gitu. Bukan baru dalam hati, itu bukan nazar. Maka nanti dia hukumnya atau kafaratnya disamakan dengan kafaratul yamin. Kafarat sumpah. Lillahi alayya kadza, misalnya gitu ya. Demi Allah, wajib atas diriku melakukan hal ini. Nazar juga itu. Min siyaghin nazar. Nah, kita lanjutkan. Kita sekarang masuk kepada bab yang selanjutnya atau pembahasan yang selanjutnya. Naam. Yaitu pembahasan pada al-aslu tsani. Ini subjudulnya adalah al-aslu tsani, landasan yang kedua, dasar yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami, mengenal agama Islam. Kalau yang pertama, al-aslul awal adalah ma'rifatullah, maka al-aslu tsani adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Dimulai dari ta'rifuddin, pengertian apa itu din. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Berkata Syekh, lamma faragha, ini Syekh Asy-Syarih yang memberikan syarah, lamma faragha Syekhu min bayani ma'rifatil aslil awwali. Ketika Syekh sudah selesai menjelaskan, mengetahui pokok yang pertama, wa huwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya bil adillati, dengan dalil-dalil tentunya. Intaqala, berpindah asy-syekh ila bayanil asli tsani, pada penjelasan pokok yang kedua. Wa huwa, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Faqala, maka berkata asy-syekh, al-aslu tsani, pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Thumma arrafahu, kemudian asy-syekh memberikan definisinya, wa bayyana ma'nahu, dan menjelaskan maknanya, thumma dzakara maratibahu, kemudian menjelaskan tingkatan-tingkatannya. Wa qauluhu rahimahullah, dan perkataan asy-syekh rahimahullah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, ad-din yuradu bihi, yang dimaksud dengan ad-din adalah at-ta'atu, ketaatan. Yuqalu, dikatakan dana lahu, ay idza ata'ahu. Jadi dana yang berarti tunduk, taat. Fima amara, dalam hal perintah, ya, mengerjakan perintah, wa taraka manaha, dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi din dari kata dana, yadinu, ya, dinan, ya, itu artinya adalah tunduk, taat. Gitu ya. Wa yutlaqu ad-din, dan ad-din juga diucapkan, wa yuradu bihil hisab, tapi yang dimaksud adalah hisab. Yang dimaksud dari ad-din terkadang maknanya adalah hisab, yaitu perhitungan amal. Ya, perhitungan amal. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah, Maliki yaumiddin. Ya, yang merajai hari pembalasan. Ya, itu maksudnya ya hisab ya. Ya, karena sebelum orang mendapatkan balasan, dia dihisab terlebih dahulu. Ya. Nah.
Lalu kemudian wa yuqalu, dan juga dikatakan danahu idza hasabahu. Ya, ini danahu idza hasabahu. Dana yang berarti adalah menghisab ya. Yang berarti menghisab, memperhitungkan amal. Ya. Jadi dana ini berarti tunduk. Ya. Tapi maknanya juga adalah hisab. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Apa yang kau ketahui tentang hari pembalasan atau hari hisab? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian apa yang kau ketahui tentang hari ad-din? Ay yaumul hisab, hari hisab. Ya, pembalasan, sebelum pembalasan dia dihisab terlebih dahulu. Yang lalu kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Lau yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a." Pada hari di mana enggak ada seseorang yang memiliki bisa menolong, bisa membantu yang lainnya. Wal amru, segala urusan, yauma idzil lillah, pada hari itu semuanya adalah milik Allah. Qauluhu bil adillati, perkataan al-muallif bil adillah, dengan dalil-dalil, ay anna ma'rifata dinil Islam, bahwa sesungguhnya mengetahui agama Islam, la takunu, ya tidaklah bit taqlid, dengan taklid, atau takunu bit takharrusi, atau dengan takharrus, mengira-ngira, perkiraan-perkiraan, min indil insan, yang datang dari manusia. Oh, ini kira-kira agama itu bagusnya begini. Kira-kira agama itu enaknya begini. Itu namanya takharrus, duga-duga. Ya, kira-kira. Ad-dinu la budda lahu, agama haruslah ad-dinu la budda lahu min adillatin. Ya, haruslah dari dalil-dalil agama itu. Minal kitabi, dari Al-Quran, was sunnati, dan sunnah. Ammal insanu, adapun manusia, alladzi la ya'rifu dinahu, yang dia tidak mengetahui agamanya, artinya nggak tahu agamanya berdasarkan dalil ya. Ya, dia tidak mengetahui agamanya berdasarkan dalil. Wa innama yuqallidun nas, dia hanya taklid kepada manusia. Wa yakunu imma'atan ma'an nas, dan dia ikut-ikutan aja. Imma'ah itu dari kata-kata ana ma'aka. Ya, jadi disebut imma'ah. Ikut-ikutan. Jadi imma'ah itu ikut-ikutan. Ana ma'aka. Pokoknya kamu kemana aja saya ikutlah. Fahadha, orang yang seperti ini, la ya'rifa dinahu, dia nggak akan mengetahui agamanya dengan benar, karena ikut-ikutan. Wa hariyun bihi, dan patut baginya, annahu idza su'ila anhu fil qabri, bahwa dia ketika ditanya tentang agamanya di dalam kuburnya, ayyaqula, dia berkata, la adri, saya nggak tahu. Jadi orang yang mengikuti agamanya karena ya ikut-ikutan, kebanyakan orang, bukan berdasarkan dalil, maka dia dianggap tidak tahu agamanya. Sehingga nanti tatkala ditanya dalam kuburnya, dia berkata, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, saya dengar orang mengatakan sesuatu, ya saya ikutin aja. Fawajibun 'alal insan, maka wajib bagi manusia, ayya'rifa dinahu bil adillati, mengetahui agamanya dengan dalil. Min kitabillahi, dari Al-Quran, kitab Allah, wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Wala yu'rafu hadza, dan hal ini tidak akan diketahui illa bitta'allumi, kecuali dengan belajar. Ya, diambil dari apa? Itu belajar. Ya harus belajar orang baru dia tahu. Lalu berkata Asy-Syaikh sahibul matan, wa huwa, yang dimaksud dengan agama Islam yaitu adalah, ini ta'rifnya, definisinya, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepada Allah dengan taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi di sini perhatikan ya, ada 3 poin. Agama Islam itu, poin yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, bertauhid kepada Allah. Poin yang kedua, perhatikan, dia tunduk taat kepada Allah dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Poin yang ketiga, itu adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini poin yang ketiganya. Ya. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih, al-Islamu ma'khudun min aslama lisyai'i idza anqada lahu. Islam diambilkan dari aslama yuslimu, kepada, ya berarti dia tunduk kepada sesuatu. Ai idza anqada lahu, apabila dia tunduk kepadanya. Aslama nafsahu lil qatli, ya dia serahkan dirinya, dia pasrahkan dirinya untuk dibunuh. Ai khada'a lil qatli, dia tunduk untuk dibunuh. Fa aslama nafsahu lisyai', maka menyerahkan dirinya kepada sesuatu, ai idzan qadalu, ketika dia tunduk. Fal islamu, maka Islam itu adalah huwa islamul wajhi wal qasdi wan niyati. Menyerahkan, memasrahkan wajahnya, tujuannya, niatnya hanya kepada Allah, lahu azza wa jalla. Ya seperti tadi, orang yang udah pasrah mau dibunuh, udah bunuh aja deh. Nah, itu namanya secara bahasa dia Islam, menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Nah, yang dimaksud sini dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Tujuannya, niatnya. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Enggak ada orang yang paling benar, paling baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya, dia berserah diri kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millahnya Ibrahim hanifa, yang jauh dari kesyirikan. Ini yang di surat An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah." Bala. Ya, jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara berkata, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakan, datangkanlah bukti kalian, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Bala. Mereka katakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Bala, enggak begitu. Bukan Yahudi dan Nasara yang masuk ke dalam surga, bukan. Man aslama wajhahu, orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah, pasrah kepada Allah, ya. Nah, itu yang masuk dalam surga. Ai akhlasa amalahu, dia mengikhlaskan amalnya lillahi azza wajal, untuk Allah azza wajal. Wa qada lillahi, dan dia tunduk kepada Allah, an tawa'iyatin wa ikhtiyarin, atas dasar sukarela, bukan paksaan. Ya, tawa'iyah wa ikhtiyar itu sukarela. Wa raghbatin wa mahabbatin, karena berharap dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Naam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wahwa, yaitu tauhid adalah ifradullah jalla wa'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Artinya tauhid uluhiyah. Wahada huwa ma'na tauhid, dan ini adalah makna tauhid. Di mana kita dapati kata tauhid, maka maksudnya adalah ifradullah jalla wa'ala bil ibadah. Faman 'abada Allah wahdahu la syarika lah. Siapa orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, tak ada sekutu baginya, faqad istaslama lahu, maka dia telah berserah diri kepada Allah. Qauluhu, perkataan al-muallif, al-syekh al-muallif, wal inqiyadu lahu subhanahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, fima amaraka bihi, dalam hal yang Allah perintahkan, wa nahaka anhu, dan dalam hal yang Allah larang. Fama amaraka bihi taf'aluhu, apa yang Allah perintahkan kau kerjakan. Wa ma nahaka anhu tajtanibhu, apa yang Allah larang engkau jauhi. Ta'atan lillahi, dalam rangka taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, perkataan al-muallif, wal bara'atu minasyirki wa ahli, tunduk berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Al-bara'atu maknaha al-inqita'u wal i'tizalu, yaitu memutuskan, terputus dan menyingkir. Wal bu'du, dan menjauh, anisyirki, dari kesyirikan, wa ahlu syirki, dan pelaku kesyirikan. Bi an ta'taqida, dengan cara engkau meyakini, butlana syirki, batilnya kesyirikan. Bahwa kesyirikan itu batil, harus diyakini begitu. Jangan, ya itu boleh, nggak apa-apa, itu juga benar. Nah, ini nggak bara'ah. Fatabta'id anhu, maka engkau menjauh darinya. Bi an ta'taqida butlana syirki, fatabta'id anhu, engkau menjauhi darinya, menjauh darinya. Wa ta'taqida, dan engkau meyakini, wujuba adawatil musyrikin, wajibnya memusuhi kaum musyrikin. Ya, artinya ya kita nggak redha, nggak setuju dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Li'annahum a'da'ullahi azza wa jalla, karena mereka musuh-musuh Allah azza wa jalla. Fala tattakhidhum, maka jangan kau jadikan mereka aulia, sebagai wali-wali yang kita menyerahkan loyalitas kita kepadanya. Innama tattakhidhum a'da'a, ya kau wajib menjadikan mereka sebagai musuh. Li'annahum a'da'ullahi, li'annahum a'da'un lillahi wa li rasulihi wa li dini, karena mereka musuh Allah, musuh Rasulnya, dan musuh agama Allah Rasulnya. Fala tuhibbuhum, jangan kau cintai mereka. Wala tuwalihim, jangan engkau loyal kepada mereka. Wa innama tuqati'uhum, engkau ya memutus dengan mereka dalam hal, ini perhatikan, fid dini, dalam urusan agama. Wa tabta'idu anhum, dan engkau menjauh dari mereka dalam urusan agama. Wa ta'taqidu, dan engkau meyakini, butlana ma hum alaihi, kebatilan apa yang mereka yakini. Fala tuhibbuhum bil qalb, jangan engkau, atau fala tuhibbahum kalau digunakan dengan jangan, la tuhibbahum, jangan kau cintai mereka dengan hati, bil qalbi. Wala tunasirhum, jangan kau tolong mereka, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Oh enggak, mereka itu juga benar, kita enggak boleh katakan mereka salah. Ini namanya wala, ini loyal, membela madhab, membenarkan madhab mereka. Li'annahum a'da'un li rabbika, karena mereka ini adalah musuh bagi Allah, bagi Rabbmu. Wa a'da'un li dinika, dan musuh bagi agamamu. Fa kaifa tuwalihim, bagaimana engkau loyal kepada mereka, menolong mereka, membela mereka, membenarkan madhab mereka. Wa hum a'da'ul islami, padahal mereka adalah musuh-musuh Islam. La yakfi, tidak cukup, annaka tastaslimu lillah, engkau berserah diri kepada Allah, wa tanqadu lahu bi ta'ati, dan engkau tunduk dengan taat kepada Allah. Tapi wa anta la tatabarra'u minasyirki, dan engkau tidak berlepas diri dari kesyirikan. Wala minal musyrikin, dan engkau tidak berlepas dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hadza la yakfi, ini enggak cukup. Ya, wala tu'addu musliman, kau tidak dianggap sebagai muslim yang sebenarnya, enggak dianggap muslim bahkan. Hatta tattasifa bihadhihi sifati, sampai engkau memiliki sifat-sifat
ini yang sudah disebutkan ini, yaitu berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk dengan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Naam. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Asy-Syari awalan, jadi yang pertama Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah. Tsaniyan, yang kedua al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsalitsan, yang ketiga al-bara'atu mimma yudaddu tauhid wa yudaddu ta'ah wa huwa asyirk. Berlepas diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid dan ketaatan, yaitu kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan. Rabi'an, yang keempat adalah al-bara'atu min ahli syirki. Yang keempat adalah al-bara'atu min ahli syirki, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Ya, ini terkadang yang ketiga dan yang keempat terkadang dijadikan satu ya. Jadi poin yang ketiga dan poin yang keempat ini terkadang dijadikan satu sehingga tiga saja sudah cukup, sebagian begitu. Naam, bitahqiqi hadhihi sifati, dengan betul-betul menyatakan sifat-sifat ini, takunu musliman, engkau menjadi seorang muslim. Amma idza naqasat sifatun wahidatun minha, apabila kurang salah satu dari sifat ini, fa innaka la takunu musliman, maka sesungguhnya engkau tidak akan disebut sebagai muslim. Fa bihadzal kalimati tsalats, maka dengan tiga ungkapan ini, lakhasa asy-syekh rahimahullah al-muallif meringkas ta'rif al-islami, definisi Islam. Wa kam min insanin, dan berapa banyak manusia la ya'rifu ma'nal Islam, dia nggak tahu makna Islam. Li'annahu lam yata'allam hadza syai'a, karena dia tidak mempelajari hal ini. Walau qila lahu, kalau ditanyakan kepadanya ma huwal Islam, apa itu Islam, lam yujib jawaban sahihan, maka dia tidak menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi ini definisi Islam ini. Jadi perhatikan, ini tiga ya. Adapun yang menjadikan empat itu karena dipisah. Tapi itu nggak bisa terpisah antara bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ya, kadang Islam itu dia artikan hanya taat aja. Yang penting dia mau sholat. Artinya tauhid nggak diperhatikan. Berlepas diri dari kesyirikan nggak diperhatikan. Dan wallahu a'lam, kebanyakan orang memaknai Islam hanya pada bagian yang kedua ini. Ya, hanya pada bagian yang kedua ini dia maknai Islam. Pokoknya tunduk, taat. Ini tauhid enggak? Sholat, puasa, dan seterusnya. Tauhid enggak? Kalaulah difahami tauhid dengan makna bukan ifradullah bil ibadah, tapi tauhid rububiyah maknanya. Lalu kemudian yang ketiga, jadi terkadang yang pertama ini, al-istislam lillah bil tauhid ini dimaknai dengan tauhid rububiyah, ya. Yang pertama ini dimaknai dengan tauhid rububiyah, padahal yang dimaksud adalah uluhiyah. Yang pertama, dikelirunya di sini yang pertama. Yang kedua, kadang orang memaknai Islam hanya pada makna yang kedua saja ini. Ya, mereka mengambil makna Islam yang kedua aja ini. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Kelihatannya taat, sholat, dan seterusnya. Nah, adapun yang ketiga dan keempat ini seringkali atau banyak nggak diperhatikan. Apalagi, na'udzubillah, di zaman apalagi di zaman seperti sekarang ini, ya, orang yang mengatakan semua agama benar, ya, jangan merasa benar sendiri, jangan mengkafirkan Yahudi dan Nasara. Ini poin yang ini nggak diperhatikan.
Jadi poin satu salah dalam mengartikan, yang dimaksud tauhid diartikan dengan tauhid rububiyah. Poin kedua, ya dia benar lah. Tunduk taat, kebanyakan memahami Islam dengan makna yang itu dia benar. Ya, sholat dan seterusnya. Sehingga ada sebagian orang yang ketika kita katakan dia menyimpang dalam tauhid uluhiyah, kita katakan, wah itu bukan Islam, dia marah. Loh, dia masih sholat kok. Dia masih taat kok. Nah, itu. Karena dia memahaminya hanya poin dua ini. Al-inqiyad lahu bita'ah. Islam al-inqiyad lahu bita'ah aja dia pahami yang itu. Apalagi kemudian pada poin bara'ah minasyirki wa ahlihi. Makin orang nggak mengerti lagi. Sehingga apa? Ketika ada orang yang mengatakan, ya orang Yahudi, orang Nasrani itu syirik, kafir. Wah, Anda jangan mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan, Anda lihat. Ya, ini pun terkadang al-inqiyadu lahu bitta'ah pun terkadang pemaknaannya juga kurang tepat. Allah musta'an. Inilah yang dimaksud dengan wallahu alam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam datang aneh tatkala awal mula datang. Ya. Bada'al islamu ghariban. Islam datang asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Nah, ini zamannya. Maka oleh karena itu, ihfadhu, hafalkanlah definisi Islam ini. Hafalkanlah, fahamilah. Ya, fahfadhu, wafhamhu, watayaqqan. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh. I'lam, itu artinya ta'allam, pelajarilah, ya, fahamilah, yakinilah. Nah, kita cukupkan dulu ya. Naam. Lalu kemudian, ini ada pertanyaan satu saja, kita angkat dan terkait dengan tema ini. Apa bedanya definisi Islam dari penulis dengan definisi Islam seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril? Nanti kita akan sampai juga pada definisi Islam dalam hadis Jibril, yaitu maratibuddin, tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan agama. Ini belum kita bahas, babnya bab selanjutnya, selanjutnya yang kita akan bahas. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan maratibuddin, karena sudah ditanyakan, ya kita berikan gambaran dulu secara umum. Ya, kita berikan gambaran dulu secara umum bahwa Islam itu memiliki dua makna. Al-Islamu, ya, Al-Islam memiliki dua makna. Makna yang pertama, Islam bimaknahu al-am. Bimaknahu al-am, dengan makna yang umum. Yaitu maksudnya Islam dengan makna yang umum sebagai agama yang mencakup seluruh apa yang ada di dalam agama Islam. Nah, itu definisinya yang kita sudah sebutkan ini tadi, yang kita berikan lingkaran. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ini al-Islam bimaknahu al-am, dengan maknanya umum. Yaitu al-Islam sebagai din, sebagai agama yang tercakup di dalamnya seluruh ketundukan-ketundukan. Zahiran batinan. Yang kedua itu al-Islam bimaknahu al-khas. Islam dengan makna yang khusus. Ya. Islam dengan makna yang khusus yang berarti adalah amalul jawarih, amalan-amalan anggota badan. Nah, ini Islam yang nanti akan dibahas dalam maratib ini. Tingkatan-tingkatan Islam. Ya, jadi Islam ada makna umum sebagai sebuah agama yang mencakup dan menyeluruh semua bagian-bagiannya. Islam dengan makna yang khusus. Atau dengan bahasa sekarang, bahasanya orang-orang kampus, Islam dengan makna yang general, mencakup seluruh bagian-bagiannya, dan Islam yang bermakna parsial, juz'i.
Nah, itu nanti syarahnya hadis Jibril baru itu. Ya, nanti ketemunya baru tuh syarah hadis Jibril. Makanya nanti Islam dengan makna yang parsial, iman dengan makna yang parsial, ihsan dengan makna yang sudah disebutkan, itu semua nanti disebut apa? Dalam ujung hadis Jibril disebut apa-apa? Din. Rasul sabdakan, Zaka Jibril, itu malaikat Jibril atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian apa? Dinakum, agama kalian. Gitu. Nampaknya ini kita harus banyak murojaah tentang mustalahat-mustalahat ya, istilah-istilah yang ada di dalam kitab Usul Salasah ini, karena nampaknya sebagian kita masih belum betul-betul memahami Islam bimakna al-am, Islam bimakna al-khas. Nah, Afwan Ustaz, mohon diulang sedikit poin nomor 3. Poin nomor 3 tadi itu ya apa? Berlepas diri dari kesyirikan ya. Ya kita nggak boleh membenarkan kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Yang bertentangan dengan tauhid, kita harus berlepas diri. Dan yang bertentangan dengan kesyirikan itu pasti bertentangan dengan ketaatan. Tapi tidak setiap yang bertentangan dengan ketaatan itu disebut sebagai kesyirikan. Saya ulangi lagi. Setiap kesyirikan itu pasti bertentangan dengan ketaatan. Tapi tidak semua yang bertentangan dengan ketaatan disebut dengan kesyirikan. Nah, jadi berlepas diri dari kesyirikan. Kita harus nggak boleh membenarkan kesyirikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya Maliki pada surat Al-Fatihah dengan Maliki pada surat An-Nas? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini nanti kan terkait ilmu qiraah ya. Karena ada juga nanti yang membaca dalam salah satu qiraah Maliki Yaumiddin, dibaca pendek mimnya. Ada nanti qiraahnya. Cuma kalau dari sisi bahasa tinjauannya, kalau surat An-Nas Malikin Nas pendek. Kalau yang dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, ini dari Al-Milku, yang memiliki. Tapi yang dibaca pendek, Maliki Walikin Nas, itu dari Al-Mulku, yang merajai. Itu bedanya. Ya, jadi kalau dari sisi bahasa itu. Jadi kalau dibaca panjang, Maliki, itu berarti yang memiliki. Tapi kalau Maliki, artinya yang merajai. Kalau yang panjang Maliki dari Al-Milk, yang pendek Maliki dari Al-Mulk. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Nah, kita cukupkan dulu kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita nanti lanjutkan esok hari insyaallah membahas maratibul Islam. Maratibu al-Islam atau maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Agamanya secara umum disebut agama Islam dengan definisi istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, nanti di dalamnya ada Islam yang berarti makna khususnya adalah amalul jawari, amalan-amalan anggota badan. Nanti al-iman, amalan-amalan hati. Begitu. Insyaallah esok hari ya kita lanjutkan pembahasan kita dan qiraah kita cukupkan dulu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.